selaku pengasuh pesantren Al-Raibani Huda yang terhormat, guru-guru dan keluarga saya yang ada di rumah yang saya cintai. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang kita imajinasi saya yang berjudul Nasik dan Mansuk. Jadi, apa itu nasik masuk? Nasik menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Sedangkan menurut istilah, nasik adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum yang lain, dengan dalil hukum kitab nyata yang lain, syara' yang lain. Kata nasik juga dipergunakan dalam arti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 9 yang bermaksud memindahkan amal perbuatan ke lembaran. Lanjut cabang kedua. Sedangkan nas atau yang hapus seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi nasakh min ayat, yang berarti ayat mana saja yang kami nasahkan. Terus menurut Subhi As-Salih kadang-kadang bermakna meniadakan, seperti firman Allah pada Quran surat surat 22 yaitu surat Al-Hajj. Sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau dihapus dengan dipahami bahwa nasik dari satu sisi mengandung lebih dari satu pengertian dan di sisi lain dalam perkembangannya, dan nasik dapat dibatasi hanya pada satu pengertian. Kita lanjut ke bab kedua, pendapat ulama tentang nasik dan mansukh. Jadi di kalangan ulama sering sekali terjadi silang pendapat tentang konsep nasik dalam Al-Quran. Baik, dan ada yang menerima dan ada yang menolaknya, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Pertama-tama adalah golongan yang membenarkan atau menerima adanya konsep nasik dalam Al-Quran. Kedua, golongan yang menolak adanya konsep nasik dan dalam Al-Quran. Golongan yang membenarkan atau menerima konsep nasik dalam Al-Quran dipelopori oleh As-Syafi'i, An-Nahnas, As-Suyuti, dan As-Syaukani. Terdapat perbedaan antara pengertian dan tentang terminologi nasik. Para ulama mutaqaddimin abad 1 sampai abad ketiga Hijriah memperluas arti nasik sehingga mencakup pertama pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Keempat, penetapan syarat terhadap hukum yang terdahulu yang belum bersyarat. Berbeda dengan ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin itu
memberikan pengertian bahwa nasik itu terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna untuk membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Para ulama dalam menetapkan dan membenarkan konsep nasib tersebut ada dalam Al-Quran dan berpegang pada teks ayat Al-Quran, yaitu pada firman Allah surat 16, yaitu surat Quran surat An-Nahl ayat 198 sampai 103. Jadi 198 sampai 103. Konteks ayat tersebut di atas berbeda dengan ayat sebelumnya yang terakhir menunjukkan pada permusuhan masyarakat berkitab terhadap kaum muslimin dan sikap menentang mereka terhadap kaum muslimin dalam segala hal. Tentunya bahwa masyarakat berkitab merasakan kedudukan mereka digoncang dan melemahkannya superior mereka atas masyarakat huruf atau umi yang memiliki sebuah kitab. Oleh karena itu mereka sering mengeluarkan tuduhan bahwa ayat Al-Quran bersifat kontradiktif. Jadi karena mereka sering mengeluarkan tuduhan ayat Al-Quran itu bersifat kontradiktif. Terus hikmah adanya nasik dan mansukh. Jadi adanya konsep nasik dan mansukh tidak dapat dipisahkan dari cara turunnya Al-Quran dan tujuan yang tidak dicapainya. Jadi menurut Ali Yafi dengan mengutip pandangan Syekh Al-Kasani menjelaskan sesungguhnya Al-Khaliq yang Maha mendidik bangsa Arab selama 23 tahun itu ya. Sekian dari saya, maksudnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.